Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat untuk terus menimba ilmu. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni Bapak Dr. Ara Hidayat MPD dan Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rafiki Sani Rahmat, Ridi Agustin, dan Syifa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai hakikat dan makna perkembangan peserta didik. Adapun submateri yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, hakikat dan makna perkembangan peserta didik, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dan yang terakhir adalah tahapan perkembangan peserta didik. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita berlanjut saja pada penyampaian materi. Kepada teman-teman, disilakan untuk menyimak dan memperhatikan materi, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk dicatat untuk kemudian ditanyakan. Baik, kepada pemateri, dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu hakikat dan makna perkembangan peserta didik. Para ahli psikologi telah mengkaji bahwa perkembangan manusia itu kompleks, merupakan teka-teki dan tantangan untuk digali informasinya. Menurut Sandrock dan Yusen, pada tahun 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Para peneliti perkembangan mencari jawaban atas pertanyaan, apa perubahan itu dan mengapa terjadi. Tujuan penelitian perkembangan ialah: pertama, menjelaskan perilaku anak dalam perkembangannya. Kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab dan proses-proses yang menghasilkan perubahan pada perilaku dari suatu kondisi kepada kondisi lainnya. Sedangkan, menurut Dr. Andes Haji Muhammad Arifin MED, perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Menurut Werner, perkembangan sesuai dengan prinsip ortogenetis, yaitu perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai pada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi itu bersifat totalitas pada diri anak, bahwa bagian-bagian penghayatan totalitas itu lambat laun semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Menurut Harlock, pada tahun 1980, menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Daele, sebagaimana dikutip Harlock, menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya pematangan sel ovum dan sperma, atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Para ahli psikologi perkembangan mempelajari perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sejak masa konsepsi sampai akhir hayat manusia. Isu-isu yang ditelaah tentang perkembangan ada 3, nature dan nurture, yang mempertanyakan tentang penyebab atau sumber terjadinya perubahan dalam perkembangan itu di bawah sejak lahir atau karena pengaruh lingkungan. Continuity dan discontinuity, yaitu isu yang mempertanyakan apakah pola perkembangan itu menetap, apakah karakteristik terdahulu dapat memperkirakan karakteristik berikutnya, lalu normatif dan ideografik, yang mempertanyakan dan membicarakan bahwa perkembangan itu didasari oleh proses internal biologis yang terjadi secara umum, dan bahwa perkembangan berlangsung dari suatu langkah ke langkah berikutnya atau normatif, atau berpusat pada seorang individu anak yang berbeda dari anak lainnya. Fasta 1992. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai
Suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sistematis. Artinya, perubahan dalam perkembangan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Progresif, artinya perubahan yang bersifat maju, meluas, mendalam, meningkat, baik secara kualitatif atau fisik maupun kuantitatif atau psikis. Berkesinambungan, artinya perubahan yang terjadi pada setiap individu terjadi secara berurutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 2. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Peserta didik dapat didefinisikan sebagai seorang anak yang belum memiliki kedewasaan sehingga memerlukan orang lain untuk mendidiknya sampai menjadi individu yang dewasa. Memiliki jiwa spiritual, aktivitas, dan kreativitas sendiri. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri yang dimilikinya melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik ialah individu yang memiliki kepribadian dengan ciri-ciri khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam konsep perkembangan suatu individual, terdapat dua istilah yang selalu dibahas bersama. Pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun begitu, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti dan memiliki makna tersendiri di mana pertumbuhan bermakna perubahan yang terjadi secara kuantitatif, secara fisiologis, jasmani, biologis, dan anatomi. Sedangkan perkembangan bermakna perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif pada segi pemantapan fungsi organ individu. Setiap manusia sejak lahir sampai dewasa mengalami perubahan dan dalam bentuk pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan di mana peserta didik tersebut berada. Dalam konsep perkembangan suatu individual, terdapat dua istilah yang selalu dibahas bersama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti dan memiliki makna tersendiri, di mana pertumbuhan bermakna perubahan yang terjadi secara kuantitatif, secara fisiologis, jasmani, biologis, dan anatomi. Sedangkan perkembangan bermakna perubahan yang bersifat kualitatif pada segi pemantapan fungsi organ individu. Setiap manusia sejak lahir sampai dewasa mengalami perubahan dalam bentuk pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh baik sebagian atau seluruhnya, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Secara istilah, pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor yang terjadi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Perubahan kuantitatif ini dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan sehingga dapat diamati secara jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama yang berkaitan dengan fisik seseorang. Pertumbuhan juga didefinisikan sebagai perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu. Pertumbuhan memiliki ciri-ciri khusus
yang ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran, perubahan porsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Karakteristik pertumbuhan lainnya adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, dan berat pada fisik seseorang. Berikut ini adalah contoh gambar dari pertumbuhan. Seperti yang dapat kita lihat, seorang bayi tumbuh menjadi seorang balita, kemudian seorang balita tumbuh menjadi seorang anak, dan kemudian menjadi remaja, dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu yang pertama adalah keturunan atau genetika. Genetika yang diturunkan oleh orang tua kita sangat penting karena bentuk fisik kita akan sama dengan orang tua kita. Misalnya, jika kita memiliki orang tua yang berpostur tinggi, maka hal tersebut akan diwariskan kepada kita selaku anaknya. Kemudian yang kedua adalah nutrisi dan gizi. Jumlah gizi yang kita dapatkan sehari-hari untuk memenuhi asupan nutrisi kita juga berpengaruh terhadap pertumbuhan yang akan dialami oleh tubuh kita. Karena semakin besar gizi yang kita terima, maka akan sangat berpengaruh terhadap cepat pertumbuhan fisik seorang anak. Yang ketiga adalah gangguan emosional. Jika seseorang sering mengalami gangguan emosional, maka pertumbuhan awal remaja atau masa adolescensinya akan terhambat. Yang keempat adalah kesehatan. Anak yang mudah terserang oleh penyakit, maka perubahan pertumbuhannya akan cenderung lebih lama dibandingkan dengan anak yang sehat secara jasmani. Dan yang terakhir adalah olahraga. Dengan melakukan kegiatan olahraga secara rutin, maka proses pertumbuhan akan lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak yang jarang melakukan kegiatan olahraga. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan juga dapat didefinisikan dengan proses meningkatnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar. Sebuah hasil suatu proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Perkembangan sendiri menyangkut adanya proses diferensial sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Ini adalah contoh dari perkembangan pada seorang bayi, di mana seperti yang kita lihat, awal mulanya bayi tersebut hanya dapat terlentang, kemudian mengalami perkembangan sehingga dia bisa melakukan tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, bahkan berjalan. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat perkembangan. Perkembangan memiliki sifat multidimensi, yakni terdapat integrasi antara pikiran, sosio-emosi, kognitif, fungsi biologis, serta intelijensi sosial. Jika beberapa hal tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, maka perkembangan secara psikologis akan terganggu sehingga akan ada beberapa orang yang mengalami stres karena tekanan pikiran atau terganggunya sosio-emosi, pikiran, dan intelijensi sosialnya. Perkembangan juga bersifat plastis atau terdapat kapasitas untuk berubah, yang mana perubahan tersebut dapat ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif, atau bahkan ke arah yang lebih buruk atau ke arah negatif. Karena hal tersebut tergantung dari faktor yang mendasari seseorang tersebut untuk menghadapi masalahnya.
Menurut Seifert, dia membagi perkembangan ke dalam 3 jenis perkembangan, yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik yang mencakup pertumbuhan secara biologis, misalnya pertumbuhan otak, pertumbuhan otot, tulang, serta penuaan dengan berkurangnya ketajaman pandangan mata dan berkurangnya kekuatan otot-otot. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan kognitif yang mencakup perubahan-perubahan dalam berpikir, kemampuan berbahasa yang terjadi melalui proses belajar. Dan yang ketiga yaitu perkembangan psikososial yang berkaitan dengan perubahan-perubahan emosi dan identitas pribadi individu, yaitu bagaimana seseorang berhubungan baik dengan keluarganya, berhubungan baik dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan lain sebagainya. Ketiga jenis perkembangan tersebut pada kenyataannya saling berhubungan dan saling berpengaruh. Selanjutnya yaitu persamaan serta perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah persamaan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan, yakni objek yang dikajinya adalah manusia. Keduanya juga sama-sama berakibat pada pertumbuhan manusia, dan keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang. Keduanya sama-sama dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, tetapi jika dilihat secara eksplisit faktor internal dan eksternalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dalam tabel berikut. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Dari sifatnya, pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kemudian dari objeknya, pertumbuhan objeknya adalah fisik sedangkan perkembangan adalah fungsional fisik dan psikologis. Kemudian untuk waktunya, pertumbuhan berlangsung sampai usia tertentu, biasanya 20-22 tahun. Sedangkan perkembangan tidak terbatas waktu, artinya dari lahir sampai akhir hayat kita akan mengalami perkembangan. Kemudian kenampakannya, pertumbuhan bersifat konkret atau nyata, sedangkan perkembangan bersifat abstrak. Selanjutnya perubahan. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian indikator. Pertumbuhan perubahannya pada fisik dan dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuannya saja, yaitu hanya dapat diamati melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Nah, menurut Ihsan Ansori, dalam jurnalnya mengatakan terdapat beberapa tahapan perkembangan manusia dalam rentang kehidupannya. Yaitu yang pertama ada masa bayi dan kanak-kanak. Nah, masa bayi ini dimulai sejak manusia dilahirkan dari rahim ibunya sampai berusia 1 tahun. Sedangkan masa kanak-kanak awal dimulai sejak anak berusia 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, secara biologis, pada masa ini pertumbuhan anak itu sangat cepat. Namun secara sosiologis mereka hanya mengenal lingkungan keluarga karena keluarga yang ada di sekitarnya. Sehingga tugas keluarga yaitu harus mampu mempersiapkan anak untuk memasuki lingkungan sosial yang lebih luas lagi, terutama dalam mempersiapkan mentalnya untuk memasuki ke jenjang sekolah. Nah, yang kedua ada masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir ini berlangsung sejak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, masa ini juga disebut sebagai masa bermain dan juga masa sekolah dasar.
Ciri-ciri masa ini adalah siswa sudah mulai suka keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya yang ditandai dengan siswa telah memiliki dan memilih kawan untuk bermain. Nah, pada usia ini secara fisik anak sudah memungkinkan untuk memasuki dunia permainan dan memiliki dorongan serta kemampuan dengan mental yang siap untuk memahami konsep, logika, kebenaran, dan simbol-simbol yang mempunyai makna tertentu. Kemudian yang ketiga ada masa remaja. Nah, masa remaja ini berlangsung antara usia 13 sampai 21 tahun. Nah, tahapan ini juga disebut dengan masa pancaroba atau labil. Nah, kenapa? Karena masa-masa ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak memasuki masa dewasa, sehingga keadaannya pun sering tidak jelas. Jika dikatakan anak-anak, tetapi fisiknya sudah kelihatan besar, tetapi jika dikatakan sudah dewasa, juga pemikirannya masih seperti anak. Dan setiap peralihan pun selalu menimbulkan gejolak dalam dirinya. Jadi masa ini merupakan masa-masa yang labil gitu ya, dari usia 13 sampai 21 tahun. Nah, kemudian yang keempat ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini berlangsung antara usia 22 sampai 40 tahun. Nah, pada masa ini diawali dengan tahapan remaja akhir. Remaja akhir itu pada usia 21 tahun. Nah, pada usia ini sering dikatakan pertumbuhan fisik dikatakan sudah tidak berkembang lagi. Namun beberapa penelitian organ-organ tertentu masih tetap berlangsung meskipun sangat lamban. Nah, kemudian ada yang keempat itu masa setengah baya. Masa setengah baya ini berlangsung dari usia 40 sampai 60 tahun. Nah, masa ini sering disebut sebagai masa middle age. Pada kalangan tertentu, pada masa ini akan muncul gejala puber yang kedua yang ditandai dengan suka bersolek dan kemungkinan jatuh cinta lagi. Pada wanita sering muncul kecemasan dan depresi karena rasa takut ditinggalkan kasih sayang dari seorang anaknya dan munculnya menopause ya, sehingga nampak jelas gejala ketuaan di bagian-bagian tubuhnya. Nah, kemudian yang kelima ada masa tua atau masa lansia, yaitu kisaran usianya dari 60 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini merupakan fase terakhir dalam kehidupan manusia. Pada tahapan ini ditandai dengan merosotnya berbagai fungsi fisik dan psikis, mulai melemahnya otot-otot, serta mulai melemahnya daya ingat. Nah, kebanyakan pada masa ini banyak gitu ya, lansia mengalami keluhan-keluhan penyakit dan menurunnya kekuatan secara fisik. Nah, itu beberapa tahapan perkembangan pada manusia. Nah, baik, selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam beberapa fase. Nah, Piaget membagi tahapan-tahapan ini menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif tahap ini adalah proses desentration, ya artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Tahap ini pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran dan persentuhan serta selera. Artinya anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Bagi Piaget, masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensinya.
Pemikiran anak bersifat praktis dan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional. Nah, fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentan usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Nah, kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Kemudian yang ketiga ada tahap operasi konkret. Nah, tahap operasi konkret ini terjadi pada rentan usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa nyata dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Kemudian selanjutnya ada tahap operasi formal. Nah, tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Nah, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Ya, mungkin itu sedikit dari tahap perkembangan peserta didik. Kesimpulannya, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Secara umum, tahapan perkembangan manusia dikelompokkan dalam 6 tahap, yaitu masa bayi dan kanak-kanak, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, dan masa setengah baya, dan masa lansia. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai disampaikan. Selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada kesempatan kali ini, yaitu perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang artinya tidak dapat dihitung dengan angka. Secara umum, tahapan perkembangan manusia dikelompokkan dalam 6 tahap, yaitu masa bayi dan kanak-kanak, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa setengah baya, dan masa lansia. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh materi telah selesai disampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan seksama. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.